Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di hari yang luhur dan mulia ini, saudara-saudariku yang kumuliakan, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, dan juga para saudara-saudariku di Masjid Raya Pondok Indah yang hadir di sore hari ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik seluruh para nabi dengan kelembutan. Tiada nabi dan rasul yang diperintah untuk membawa kekerasan kecuali mereka yang memerangi dan tidak mau untuk diajak kepada kemuliaan. Sebagaimana kita lihat satu kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, ini bukan duduk sendiri, bersama pengikutnya, bersama para pembelanya, para sahabatnya. Datang seorang Yahudi, dan orang Yahudi itu mengambil, ini disebut rida, ya. Ridanya Nabi itu diambil, lalu dilibatkan ke lehernya, lalu ditarik sekeras-kerasnya sampai lidahnya Nabi itu tercekik. Ia berkata, "Wahai Muhammad, kapan kau bayar hutangmu?" Padahal hutangnya Nabi SAW itu masih 3 hari lagi tempoknya, masih waktu tempok 3 hari. Jadi waktunya belum dibayar itu masih benar, Nabi tidak salah. Jatuh tempo masih 3 hari lagi. Maka di saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda berdiri langsung mengeluarkan pedangnya. "Ya Rasulullah, idzin li adrib unuqah." Ya Rasulullah, izinkan aku menebas lehernya. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, engkau mestinya bukan begitu. Mestinya kau ajari aku cara berhutang yang benar, dan engkau ajari Yahudi itu cara menagih yang benar." Maksudnya apa? Tegur Yahudi itu, tegur aku juga. "Wahai Rasul, kalau udah ada bayar aja, kenapa harus nunggu sampai jatuh tempo? Dari sekarang juga kalau ada bayar saja, wahai Rasul." Ya gak mungkin lah sahabat bicara seperti itu kepada Rasulullah. Tapi ini akhlak Muhammad, ini budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga berkata, semestinya engkau menegur Yahudi itu dan menegur aku. Tegur Yahudi itu juga, katakan padanya, kalau caranya nagih jangan sembarangan, bukan gitu caranya nagih hutang. Tegur aku juga, padahal beliau tidak salah. Itulah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa ala alihi. Budi pekerti yang paling agung, orang yang paling ramah, yang bahkan hewan pun mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang kumuliakan, ketika diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, seekor hewan berkicau di atas kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berputar. Terus para sahabat kesal mau mengusirnya. Ini terus di atas kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkicau-kicau terus terbang di atas kepalanya Rasul. Kicaunya ribut. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Man yuz'iju hadhihi bi baydatiha?" Siapa yang mengganggu dia dengan mengambil telur-telurnya? Ini dia mengadu karena telurnya diambil. Boleh ngambil telur, tapi karena ngadunya pada Muhammad, Rasul nggak tega. Baliin, aku ya Rasulullah, baliin. Itu akhlaknya kepada hewan. Diriwayatkan dalam riwayat yang masyhur, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikalapori
bahwa seekor keledai onta merah besar di Madinatul Munawwarah mengamuk. Onta merah itu besar, mengamuk, beringas dengan berbusanya, dengan matanya yang merah, dijebak di satu jebakan, jadi seperti kandang jebakan. Dilaporkan kepada Rasul, Rasul berkata, dullani ilaiha, tunjukkan aku padanya. Maka onta besar itu beringas. Rasul berkata, buka, jangan dibuka jebakannya, jangan dijebak begitu, jadi seperti kandang jebakan besar, buka. Maka begitu berkata sahabat, ya Rasulullah, ini hewan onta merah, kalau dia ngamuk, dia beringas, akan melukaimu. Rasul berkata, tidak satupun makhluk di langit dan bumi mengenal aku kecuali ia mengenal aku, Rasulullah. Maka ketika dibukakan jebakan itu, onta yang beringas itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia lari tertunduk-tunduk mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mendekatkan kepalanya kepada wajah Rasul. Rasul mendengarkan ke telinga beliau. Lalu Nabi berkata, siapa pemilik unta ini? Unta ini banyak diminta bekerja tapi jarang diberi makan. Dia ngadu kepadaku. Hewan, dia tahu tempat mengadu yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngamuk, beringas, tidak takut mati kalau hewan. Sudah lihat wajah Muhammad, kalau yang ini pasti tidak akan mencelakaiku. Maka ia pun datang tertunduk-tunduk mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Silakan Ustaz Agung. Subhanallah, luar biasa sekali. Kembali kita ditegaskan betapa agama ini adalah agama yang sempurna. Islam hadir dengan kelembutan. Dengan kelembutan itulah Islam berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, di antaranya tumbuhan, alam sekitar, dan bahkan hewan-hewan pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu hal yang patut kita banggakan, bahwa kesempurnaan Islam ini ternyata mampu membawa manusia-manusia yang belum memeluk Islam atau merasakan kenikmatan Islam untuk kembali hadir dalam pelukan Islam. Di segmen yang akan kita hadapi nanti, yaitu pada segmen 7, kita akan menyaksikan betapa ada saudara kita yang nanti kita akan sambut, yang menyatakan dirinya setelah mendengarkan kumandang azan maghrib, hatinya tergetar. Saudara kita ini adalah non-muslim, setelah mendengarkan azan maghrib, akhirnya dia merasakan ada semacam sentuhan dalam hatinya dan memutuskan untuk memeluk Islam. Tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.